Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 202161021. Saya dari kelas A, jurusan PGSD Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang dibawa oleh Bapak Fernandes. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai menjelaskan concept of English as a foreign language. Pertama, English as first language. English as a first language is the third most widely spoken mother language worldwide after Mandarin and Spanish. Yang kedua, English as a second language. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua adalah istilah tradisional untuk penggunaan atau studi bahasa Inggris oleh penutur dan non-penutur. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua juga mengacu pada pendekatan khusus untuk pengajaran bahasa yang dirancang untuk mereka yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Yang ketiga, English as foreign language. English as a foreign language. English has been considered the first foreign language in Indonesia. Yang kedua, language acquisition and learning. English acquisition for children and English teaching and learning for children. Beginning readers, i.e. young school children, have several classroom-based contextual learning, explicit curricular instruction of target words, repetition of words in books used for reading, instruction, classroom discussion of words, and exposure to words from read clause, text, variables, vocabulary acquisition in native English speakers has been word document in storybook reading context across a range of ages, including preschool, kindergarten, and children as old as third grade. Studies of storybook reading have examined alternative methods of how storybook reading makes support vocabulary acquisition. Di sini saya akan menjelaskan practical English vocabulary. Yang pertama, emotion and feelings. Yang pertama, angry. Angry di sini memiliki arti marah. Angry merupakan bentuk paling sederhana untuk menyatakan kondisi marah. Contoh kalimatnya di sini yaitu talking to Jim always end up making me angry, yaitu berbicara dengan Jim selalu berujung membuatku marah. Mad juga memiliki arti yang sama dengan angry, hanya saja mad tergolong informal dan lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh kalimatnya yaitu we were so mad with that girl, she used to be so right to us, yang artinya kami marah pada gadis itu, dia amat kasar kepada kami. Kemudian travel and touring. Yang pertama, destination atau destinasi. Yang kedua, journey atau perjalanan. Yang ketiga, passenger atau penumpang. Yang keempat, route atau rute. Yang kelima, travel, berpergian. Yang keenam, travel agent atau agen perjalanan. Yang ketujuh, trip, kunjungan. Yang kedelapan, attraction atau atraksi. Dan yang kedelapan, business district atau distrik bisnis atau daerah yang padat oleh perkantoran. Kemudian yang terakhir, Kemudian yang kesembilan, entertainment district atau distrik hiburan, di mana daerahnya ini tuh dipenuhi oleh tempat hiburan. Yang ke-10, dining district atau distrik tempat makanan, yaitu daerah yang dipenuhi dengan tempat makanan. Yang
ke-11 custom atau adat, yang ke-11 highlight atau sorotan, yaitu suatu hal yang paling disorot di suatu daerah. Yang ke-12 scenery atau pemandangan, yaitu pariwisata. Pariwisata juga tidak lepas dari atraksi yang tersedia, mulai dari atraksi darat, air, hingga udara. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, museum. Yang kedua, amusement atau taman bermain. Yang ketiga, castles atau kastil. Yang keempat, horseback riding atau mengendarai kuda. Dan yang kelima, cafes atau gua. Selanjutnya yaitu practical English vocabularies. Yang pertama, transportasi. Transportasi atau angkutan. Beberapanya diantaranya yaitu yang pertama, airplane atau pesawat terbang. Yang kedua, bicycle atau sepeda. Yang ketiga, bis. Yang keempat, cable car atau kereta gantung. Kemudian keuangan, di mana keuangan di sini yaitu berhubungan dengan keuangan ya. Di beberapa diantaranya yaitu yang pertama, inflation atau inflasi. Kemudian invest atau menginvestasikan modal. Kemudian yang ketiga, lien atau pinjaman. Yang keempat, market atau pasar. Profit atau keuntungan dan manfaat. Tax atau pajak. Trade atau perdagangan. Wealth nilai. Krisis. Dan yang terakhir, advertising atau perikanan. Kemudian ekonomi. Ekonomi di sini terbagi beberapa macam. Yang pertama, appreciate atau menghargai dan menilai. Kemudian bangkrut atau bangkrut. Kemudian budget atau anggaran. Cash spontan. Customer pemakaian atau konsumen. Cost harga. Kredit piutang atau kredit. Currency atau mata uang. Debt hutang. Dan kemudian deposit atau deposito. Kemudian waktu. Waktu juga di sini terbagi beberapa macam. Yang pertama, now sekarang. Yang kedua, today hari ini. Later nanti. Last night tadi malam. Yesterday kemarin. Tonight malam ini. This week minggu ini. Midday tengah hari. Just now baru saja. 2 hours 2 jam. Dan forever selamanya. Kemudian komunikasi. Komunikasi juga di sini terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama, answering machine atau mesin penjawab. Yang kedua, antena, call, telepon, CD, discussion atau diskusi, email, express item, kiriman kilat, fax machine atau mesin fax, greeting card, kartu ucapan, dan interview atau wawancara. Contohnya I eat, saya makan. Kemudian subjek ditambah kata kerja ditambah objek. Contohnya I eat noodles atau saya makan mie. Kemudian subjek ditambah kata kerja ditambah pelengkap atau komplement, yaitu your English is good atau bahasa Inggrismu bagus. Kemudian subjek ditambah kata kerja ditambah keterangan atau adverbial. Contohnya she stopped near my house atau ia berhenti di dekat rumah saya. Adverbial bisa berbentuk frasa kata keterangan, frasa kata depan atau frasa kata benda. Kemudian subjek ditambah kata kerja ditambah objek tak langsung dan objek langsung. Contohnya he sent her son a letter atau ia mengirimi putranya sebuah surat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya di sini juga cuma manusia biasa. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.